Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 9 berkata, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saudaraku, ayat ini adalah bagian dari nyanyian pujian Hana, yaitu seorang ibu yang pernah merasakan pahitnya penantian, tetapi juga menikmati manisnya pertolongan Tuhan. Dari pergumulan panjangnya, Hana belajar satu kebenaran penting, yaitu kekuatan manusia tidak pernah menjadi jaminan. Hanya kasih dan penyertaan Tuhanlah yang menjaga hidup seseorang. Untuk itu dari ayat ini kita mempelajari beberapa hal. Pertama adalah Tuhan menjaga langkah orang-orang yang dikasihinya. Hana berkata, ia menjaga langkah orang-orang yang dikasihinya. Ini menggambarkan perlindungan Tuhan yang aktif, bukan pasif. Tuhan bukan hanya mengawasi dari jauh, tetapi ia menuntun langkah kita agar tidak tersesat. Ia melindungi kita dari bahaya yang tidak kita lihat. Ia menegur agar kita kembali ke jalannya. Ia juga menopang ketika kita hampir jatuh. Orang yang dikasihi Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi di tengah masalah itulah kasih Tuhan menjadi nyata, yaitu sebagai perlindung, penolong, dan penopang. Sering kita baru menyadari betapa besar Tuhan menjaga hidup kita ketika melihat kembali perjalanan kita. Berapa banyak bahaya yang tidak kita sadari, berapa banyak keputusan yang Tuhan luruskan, dan berapa banyak kejatuhan yang Tuhan cegah. Hal yang kedua adalah bukan oleh kekuatan manusia orang beroleh kemenangan. Hana mengingatkan, sebab bukan oleh kekuatan sendiri seseorang beroleh kemenangan. Dunia sering mengajarkan bahwa kemenangan datang dari kecerdasan, relasi yang banyak, kekayaan, atau kekuatan pribadi. Namun Alkitab mengajarkan kita sebaliknya. Daud mengalahkan Goliat bukan karena kekuatan fisik. Gideon mengalahkan Midian dengan sedikit pasukan. Petrus menang atas ketakutannya bukan dengan tekadnya. Hana mendapatkan Samuel bukan melalui usaha manusia, tetapi semua karena belas kasihan Tuhan. Kita bekerja, berusaha, berjuang. Ya, itu benar dan harus. Tetapi hasil akhirnya tetap Tuhan yang menentukan. Ketika Tuhan membuka jalan, tak ada yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan mengangkat, tak ada yang bisa menjatuhkan. Ketika Tuhan melindungi, tak ada kekuatan gelap yang mampu menyentuh kita. Kita kalah justru ketika kita terlalu percaya pada diri sendiri, tetapi kita menang ketika kita bersandar pada Tuhan. Hal yang ketiga, hidup yang dilindungi Tuhan adalah hidup yang berserah. Jika kemenangan bukan dari kekuatan kita, maka sikap kita seharusnya memiliki kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, tetap setia, karena kasih Tuhan tidak bisa dilepas dari ketaatan kita. Tuhan menjaga langkah orang yang dikasihinya, tetapi kasih itu ditujukan kepada mereka yang mau berjalan dalam jalan-jalannya. Saudara yang kekasihi dalam Tuhan, di dalam ayat ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa hidup orang yang dikasihi Tuhan tidak ditinggalkan sendirian. Kemenangan kita bukan hasil kehebatan manusia. Setiap keberhasilan, perlindungan, dan pertolongan yang kita alami adalah bukti kasih Tuhan yang bekerja. Karena itu, jangan bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi bersandarlah pada Dia yang menjaga setiap langkah hidup kita. Jika Tuhan yang memegang hidup kita, maka setiap langkah kita aman dan setiap perjuangan kita berada dalam tangannya yang perkasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Maranatha blessing.